Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Aku selalu happy. Subtema yang keempat, kita akan belajar PPKN, kebersamaan dalam keberagaman, bahasa Indonesia, sejarah kereta api, teknologi transportasi darat, laut dan udara, SBDP, karya sederhana, dan matematika keliling bangun datar. Kebersamaan dalam keberagaman demi kepentingan bersama. Kolam renang. Siapa yang suka ke kolam renang? Ya, pastinya semua suka ya. Jangan lupa semuanya harus bersama-sama mematuhi peraturan agar semua aman dan selamat. Saling menjaga keselamatan tidak akan terwujud jika tidak ada rasa kebersamaan. Segala perbedaan bukanlah masalah. Demi kepentingan bersama, kita bersatu dan bekerja sama. Bermain bersama. Bermain bersama tanpa membedakan perbedaan suku, bangsa, miskin atau kaya, itulah makna dari kebersamaan. Semua saling menghargai dan menghormati perbedaan. Bila ada perbedaan pandangan, selalu didiskusikan agar didapat kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Sekarang kita akan belajar perkembangan transportasi darat. Yang pertama, pada zaman purba, itu mereka masih berjalan kaki. Setelah itu, setelah mereka mampu menjinakkan hewan, mereka menungganginya. Sepeda, menunggangi kuda, sapi, ataupun unta. Kemudian selanjutnya, mereka bisa menemukan roda. Pemanfaatannya pun bisa untuk membuat gerobak yang ditarik hewan ya. Berkembang pesat dengan dibangunnya jalan. Nah, di sini ditemukan sepeda. Mulailah bermunculan alat transportasi bermesin seperti mesin uap. Yang pertama ya, memanfaatkan untuk memiliki serangkaian gerbong besi yang kita kenal sebagai kereta. Kemudian ada mobil beroda 3 dengan mesin uap yang pertama kali diciptakan. Selanjutnya ada sepeda motor, sepeda kayu beroda 4 yang diberi mesin uap. Terus mengalami penyempurnaan hingga menjadi sekarang ini. Perkembangan kapal laut. Berbekal keinginan dan pengetahuan sederhana, manusia mulai membuat perahu untuk menyeberangi lautan. Perahu yang pertama pada masa prasejarah dinamakan kano, yaitu kapal laut ya. Pada zaman nenek moyang, itu menggunakannya dengan batang pohon yang manfaatnya untuk menyeberangi sungai atau danau. Pada masa prasejarah, alat transportasi air semakin berkembang, yaitu setiap budaya atau peradabannya terdapat keterangan tentang perahu. Ya, diantaranya yang pertama ada bangsa Mesir. Perahu Mesir dapat mengangkut hingga 20 penumpang. Ya, yang kedua ada bangsa Romawi. Yang pertama itu ada perahu galiun berlayar dengan tenaga tambahan
dan ratusan pendayung untuk meningkatkan kecepatannya. Yang kedua ada perahu Viking atau longship, biasanya memiliki hiasan-hiasan yang indah. Seiring perkembangan teknologi, ditemukanlah mesin uap. Generasi kapal uap menandai berakhirnya zaman kapal layar. Kapal uap menggunakan tenaga uap dari ketel untuk menggerakkan baling-baling. Dengan kecepatannya mengalahkan kapal layar dan kemampuannya meningkatkan berkali lipat. Pada abad 20, kapal-kapal bermesin diesel dengan bahan bakar solar. Dalam hal tenaga dan bahan bakar mesin diesel itu lebih baik dibandingkan dengan mesin uap. Sejarah kereta api di Indonesia. Sejarah kereta api di Indonesia itu dimulai sejak masa penjajahan Belanda, ketika rakyat Indonesia dipaksa membangun rel kereta api sesuai sistem kerja tanam paksa. Jalur kereta api yang pertama dibangun berada di Desa Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten Semarang. Kereta bermesin uap menjadi alat transportasi yang digunakan dengan basis dari rangka baja dan badan terbuat dari kayu. Dalam perkembangannya, kereta bermesin uap diganti oleh kereta bermesin diesel yang melayani rute dengan perjalanan jauh. Pada tahun 1925 muncullah kereta rel listrik yang mendapat tenaga dari aliran listrik melalui kabel yang membentang antar stasiun. Kini, pemerintah sedang mengembangkan sarana transportasi baru berbasis kereta, yaitu LRT dan MRT. Transportasi udara. Pesawat terbang merupakan alat transportasi udara yang ingin melakukan perjalanan jauh dengan waktu singkat. Pesawat terbang dapat mengudara karena mendapat daya dorong mesin hingga mencapai kecepatan tertentu. Dalam dunia penerbangan, macam alat transportasi udara yang pertama, pesawat bersayap tetap yang dirintis pertama kali pada tahun 1903 oleh Wriggs bersaudara, yaitu Orville dan Wilbur Wriggs, berhasil mengudara setinggi 36 meter selama 12 detik. Yang kedua, pesawat bersayap putar atau yang sering kita tahu itu helikopter. Penemuan dipelopori oleh Igor Sikorsky pada tahun 1910. Sayap yang dinamis ditenagai oleh sebuah rotor sehingga dapat memberi gaya angkat. Dibandingkan pesawat bersayap tetap, helikopter mampu terbang vertikal sehingga tidak membutuhkan landasan pacu yang panjang. Di samping itu juga dapat terbang diam atau bergerak mundur. Selanjutnya, kita akan belajar alat transportasi umum. Alat transportasi memudahkan kita menuju tempat tujuan. Untuk jarak dekat, kita bisa menggunakan mobil dan sepeda motor, sedangkan untuk jarak jauh bisa menggunakan kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Sebagian transportasi darat merupakan kendaraan pribadi karena lebih praktis
aman, dan juga nyaman. Semakin banyak kendaraan di jalan raya akan mengakibatkan kemacetan. Nah, kemacetan yang terjadi ini mengakibatkan polusi udara yang tinggi karena gas buangan kendaraan membuat udara semakin kotor. Polusi dari gas buangan itu dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti iritasi mata, batuk, kelelahan, sakit jantung, bahkan kematian yang mendadak. Sumber energi alat transportasi. Mesin dapat bekerja karena mendapat sumber energi kimia dari bahan bakar. Pemanfaatannya itu untuk kendaraan yang mengalami perkembangan, yaitu yang pertama kali dibuat itu mobilnya menggunakan mesin uap. Bahan bakar yang digunakan adalah batu bara. Ya, jadi batu baranya itu dibakar untuk memanaskan ketel besar yang berisi air. Kemudian uap air yang dihasilkan itu untuk menggerakkan roda. Yang kedua itu ada mesin diesel sebagai pengganti dengan bahan bakar solar yang dialirkan ke dalam mesin dan mengalami pembakaran sehingga dapat menggerakkan roda mobil. Selanjutnya muncullah mesin dengan bahan bakar bensin. Ya, mesin bensin itu menghasilkan suara mesin dan tingkat polusi yang lebih rendah dibandingkan dengan diesel. Saat ini mulai bermunculan mobil-mobilan dengan energi listrik. Dan di masa depan, sumber energi seperti gas hidrogen, alkohol, dan tenaga surya itu bisa digunakan. Selanjutnya kita akan belajar karya sederhana. Yang pertama itu membuat mobil-mobilan yang ada di halaman 135 dan yang kedua membuat motor-motoran yang ada di halaman 147. Silahkan nanti dibuka, dipelajari, dan dipahami ya. Selanjutnya kita akan belajar keliling bangun datar. Nanti di sini Bu Guru tuliskan rumus dari keliling bangun datar. Yang pertama itu ada keliling persegi panjang. Nanti bisa dibuka di halaman 136. Yaitu rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Kemudian yang kedua, keliling persegi. Ada di halaman 148. Yaitu rumusnya 4 kali sisi. Yang ketiga, keliling segitiga. Ada di halaman 158. Yaitu rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ya, untuk yang pertama silakan kalian buka halaman 136. Kita belajar keliling persegi panjang. Masih ingat persegi panjang? Iya. Persegi panjang seperti ini bangunnya, ada panjang dan lebar ya. Panjang yang atas dan bawah, yang lebih panjang ya. Dan lebar itu samping kanan dan kiri. Apa kelilingnya? Jadi rumus keliling persegi panjang itu 2 kali panjang ditambah lebar ya. Seperti contoh yang di bawahnya. Ya, bisa dilihat di sini ada persegi panjang dengan panjang 6 cm. Jadi di bawah sini 6, di atas juga otomatis 6 ya. Karena panjangnya sama. Kemudian lebarnya samping kanan kiri ada 2 cm. Bagaimana mengerjakannya? Penyelesaian kelilingnya.
Jadi 2 dikali panjang tambah lebar. Tadi panjangnya itu ada 6, kemudian lebarnya ada 2. Kita jumlahin dulu. Panjang ditambah lebar, 6 ditambah 2 ada 8, kemudian dikalikan 2 ya dari rumus yang tadi. Kemudian hasilnya 16 cm. Seperti itu. Jadi keliling persegi panjang ini ada 16 cm. Coba kita ke soal yang nomor 1 ya. Di sini ada persegi panjang dengan P. P itu panjangnya itu ada 4 cm, kemudian L itu lebar 2 cm. Berapa kelilingnya? Coba diinget-inget rumusnya. Iya betul, rumusnya itu 2 kali panjang ditambah lebar ya. Nah seperti ini keliling. Ada 2 kali panjang ditambah lebar. Dimasukin panjangnya 4, lebarnya 2. Jadi 4 tambah 2 6 dikalikan 2 yang di depan tadi. Ada berapa? Iya betul 12 cm. Ini untuk yang nomor 1. Kemudian yang lain nanti bisa buat latihan ya di rumah ya. Caranya sama seperti yang nomor 1. Ya, kemudian untuk yang kedua silakan dibuka halaman 148. Sekarang kita akan belajar keliling persegi. Ya, ini gambar persegi. Kuncinya apa? Persegi itu panjang sijinya semuanya sama ya. Jadi rumus keliling ya. Nah, ada 4 kali sisi ya, karena sisinya kan tadi ada 4, jadi 4 kali sisi. Sebagai contoh di bawah ada sebuah persegi, sisinya itu 8 ya, sebelah kanan ini. Jadi di atas, di samping kiri dan di bawah juga otomatis 8. Nah kita masukin ke rumus 4 kali sisi. Jadi 4-nya yang tadi di rumus itu yang sisinya 4 dikalikan 8. Tadi 8 sisinya ya, masing-masing sisi. Nah berapa? 4 kali 8 sama dengan 32 cm. Jadi luas keliling dari persegi ini adalah 32 cm. Yuk kita ke contoh lagi. Misalnya yang ini. Ada sebuah persegi yang sisinya itu 11 cm. Jadi di bawah 11, di atas otomatis 11 juga, samping kanan kiri juga 11. Berapa kelilingnya? Rumusnya iya 4 kali sisi. Tinggal kita masukin ke rumus ya. 4 kali sisi, 4-nya dikali sisinya 11. Jadi 4 kali 11 44 cm. Untuk nomor 1 jadi kelilingnya 44 cm. Bisa ya dipahami ya, mudah ya. Nah, di sini pun silahkan nanti buat belajar dikerjakan ya. Untuk selanjutnya silakan dibuka halaman 158. Yang terakhir kita akan belajar keliling segitiga. Nah, ini adalah gambar segitiganya ya. Nah, gimana ngitungnya? Jadi ngitungnya kelilingnya itu sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga. Jadi semuanya dijumlahkan ya. Nah, langsung ke contoh biar lebih jelas. Nah, di sini ada sebuah segitiga. Sisinya itu yang pertama ada 10 cm, yang kedua pun 10 cm, dan yang ketiga 8 cm. Tinggal mencari kelilingnya, dijumlahkan semuanya. 10 ditambah 10
ditambah 8. Jadi sama dengan ada 28 cm ya. Kita langsung ke soal coba yang nomor 1. Di sini ada sebuah segitiga, masing-masing sisinya beda, Bu. Iya, walaupun beda nanti tetap semuanya karena dicari keliling. Jadi dijumlahkan. Bagaimana? Nah, di sini ada sisi yang pertama 8, sisi yang kedua 10, sisi yang ketiga 6. Disuruh mencari keliling. Jadi tinggal masukin ke rumusnya. Sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sisi yang pertama tadi 8, kemudian 10, dan yang terakhir 6. Jadi berapa? Iya betul, 24. Jadi keliling segitiga yang pertama itu ada 24 cm ya. Masih muda ya. Nah, silakan untuk tambahan belajar boleh dikerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugasnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.